Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Moderator, Mbak Sarah atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Bapak Susanto selaku manajer dari Gemilang Realty. Yang saya hormati rekan-rekan panitia ya yang sudah bersusah payah menyelenggarakan acara webinar ini, dan tentunya yang hadir pada kesempatan hari ini ada 200 orang lebih para peserta webinar tentang financial planning ya yang akan kita diskusikan lebih tepatnya pada kesempatan siang hari ini seperti itu. Jadi salah satu bentuk ikhtiar kita juga ya teman-teman di sini sudah meluangkan waktu liburnya di hari Minggu ya untuk belajar bareng gitu ya. Jadi mungkin di sini hanya perantara saja teman-teman, saya membagikan sedikit pemantik untuk kita sama-sama teringat kembali mungkin ya atau punya planning ke depannya dalam mengatur keuangan pribadi kita seperti itu. Nah, sebelum lanjut nih ke materi yang akan saya sampaikan sesuai dengan tema yang diangkat pada webinar kali ini, yaitu Plan Your Money for the Better Futures ya, atau kalau kita Indonesiakan, rencanakanlah keuanganmu untuk masa depan yang lebih baik. Nah, di kesempatan hari ini kira-kira yang hadir nih ada 230 orang lebih. Kira-kira hadirnya tujuannya buat apa? Dan apakah di sini ada yang sudah financial freedom gitu ya? Jangan-jangan sudah ada yang financial freedom, jadi nggak, kalau udah financial freedom harusnya nggak perlu ikut lagi gitu. Karena atau udah bebas financial. Tapi ya saya rasa di sini mayoritas sedang menuju ya, kita semua sedang menuju, sedang berupaya, mungkin stage-nya bermacam-macam, atau di sini juga ada yang masih mahasiswa, nggak masalah, toh saya juga di sini pengalaman saya belum terlalu banyak teman-teman, karena saya baru lulus S1 aja tuh tahun 2020 kemarin. Sekarang masih kuliah juga lanjut S2. Jadi untuk nanti kita diskusi mungkin saya akan lebih banyak bercerita tentang pengalaman dari yang saya punya dan juga cerita-cerita ya yang saya dapat dari berbagai macam orang seperti itu. Karena ya di era sekarang kita nggak hanya ilmu yang berharga. Kalau zaman dulu kan ilmu yang paling berharga adalah pengalaman ya. Tapi di zaman sekarang, salah satu ilmu yang paling berharga yang bisa teman-teman dapat adalah ilmu dari pengalaman orang lain. Karena kemajuan digital, kemajuan teknologi, teman-teman nonton podcast saja banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan seperti itu. Jadi sekarang kembali bagaimana kita mau atau enggak menjemput tujuan ataupun ilmu yang pengen kita raih seperti itu. Nah, masuk aja to the point ya ke materi. Jadi kenapa sih kita hari ini gitu ya, atau teman-teman semua di sini tertarik belajar yang namanya financial planning atau perencanaan keuangan? Nah, dari satu slide ini sebenarnya bisa menjawab tujuan kita, kenapa kita perlu melakukan yang namanya perencanaan keuangan. Jadi, kalau kita coba ambil sisi dari sudut pandang risiko, teman-teman ya, apapun yang kita lakukan di dunia ini ya, apapun ya, itu semua pasti punya risiko. Kita hidup punya risiko, risikonya apa? Bisa sakit. Kita punya uang, punya risiko, risikonya apa? Bisa hilang, ya, bisa dimakan rayap. Kita investasi, risikonya apa? Bisa rugi. Kita bisnis, risikonya apa? Bisa rugi dan sebagainya. Kita punya mobil, risikonya apa? Bisa kecelakaan dan sebagainya. Itu satu hal dari sudut pandang risiko. Nah, kalau kita bicara kenapa kita perlu perencanaan keuangan, karena jawabannya yang pertama dari sisi kebutuhan. Dari kita lahir ya, teman-teman ya, dari kita lahir sampai kita meninggal, itu kita nggak terlepas dari yang namanya uang. Teman-teman lahir mungkin dulu dibawa orang tuanya ke bidan atau dibawa ke rumah sakit butuh uang, ya. Kita sekolah butuh uang, kita beli rumah butuh uang, kita mau ibadah pun ya, kita mau ibadah haji itu butuh uang. Sampai nanti ketika kita mau meninggal, ya, itu juga butuh uang loh untuk dimakamin dan sebagainya. Jadi yang pertama, asas yang kenapa kita perlu merencanakan keuangan itu adalah suatu hal kebutuhan. Yang kedua, manusia hidup di dunia ini pasti punya keinginan, pasti punya tujuan, pasti punya mimpi, pasti banyak yang ingin diraih. Yang pertama mungkin teman-teman pengen nikah. Nikah butuh apa? Butuh uang. Nanti sudah nikah punya anak, anak butuh sekolah, butuh uang juga, butuh tempat tinggal, ibadah, pensiun, dan sebagainya. Yang ketiga tadi dari sisi risiko keuangan. Kita nggak pernah tahu nih, kayak sekarang aja tiba-tiba terjadi inflasi. Bensin yang awalnya mungkin teman-teman berangkat ke kantor tiap bulan mungkin hanya butuh ngeluarin budget mungkin 300.000 nih untuk bensin ke kantor. Sekarang mungkin udah berubah. Mungkin naik dari 450.000, 500.000. Ya karena adanya inflasi. Kalau kita tidak
merencanakan keuangan kita, ya bisa jadi kita kolaps gitu. Bisa jadi pengeluaran kita lebih besar daripada income yang kita dapatkan. Yang terakhir adalah yang ketiga, risiko kehidupan, yaitu ketidakpastian. Kita nggak tahu kapan kita sakit, kita nggak tahu tiba-tiba kita udah tua aja gitu kan, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Jadi semua itu perlu kita persiapkan dengan cara apa? Dengan cara kita memiliki yang namanya financial planning, seperti itu. Nah, kalau kita bicara secara definisi ya, ini dari Financial Planning Standard Board Indonesia, ini salah satu institusi ya tentang yang mengatur tentang financial keuangan, perencanaan keuangan ya. Jadi perencanaan keuangan itu adalah sebuah proses untuk kita mencapai tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Jadi dari definisi aja ini kita bisa highlight adalah sebuah proses. Jadi memang perencanaan keuangan itu bukan sekedar ya kita hari ini ikut seminar gitu ya, kemudian dibagikannya Excel tentang perencanaan keuangan, udah selesai, nggak kayak gitu. Tapi perencanaan keuangan ini bicara terkait proses, bicara terkait memaintain, mengevaluasi, dan sebagainya. Untuk apa? Untuk tadi kita bisa mencapai tujuan hidup kita. Mungkin kalau saya tanya nih di kolom chat pasti banyak yang menjawab, apa sih tujuan hidupnya? Kak, saya pengen beli rumah. Mungkin yang kuliah, Kak, saya pengen lanjut S2 di luar negeri. Mungkin yang sudah menikah, Kak, saya pengen misalkan punya rumah yang lebih besar. Saya pengen yang udah 40-an, saya pengen punya kesempatan untuk naik haji. Yang udah umur 50-an, saya pengen punya warisan dan sebagainya. Semua itu tujuan hidup. Sehingga ya kita perlu mempersiapkan itu gitu ya. Tadi kalau kita highlight sebuah proses, kalau kita cari lagi definisinya, proses itu apa sih? Nah, secara definisi proses itu adalah serangkaian langkah sistematis atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi nggak ada tuh proses yang tiba-tiba teman-teman buat langsung kecapai, tiba-tiba langsung jadi dan sebagainya. Yang nggak mungkin seperti itu. Namanya juga tadi perencanaan keuangan itu sebuah proses ya. Jadi butuh serangkaian langkah yang sistematis. Jadi butuh tahapan gitu. Karena kadang kita ya manusia, khususnya mungkin generasi milenial ya, yang mungkin karena sudah terbiasa instan gitu ya, pengen makan tinggal buka HP, GoFood dan sebagainya, atau datang ke McD udah jadi aja tuh fried chicken dan sebagainya. Tapi kalau teman-teman berpikir dan logis ya secara semuanya, semua itu pasti butuh proses. Ya tadi misalnya teman-teman GoFood ya, itu kalau teman-teman ingat prosesnya, mungkin yang di restonya harus masak, nyiapin bumbu, pagi-pagi harus belanja dulu ke pasar, yang ngambil makanannya juga harus siapin dan sebagainya gitu ya, nganter ke tempat teman-teman. Atau secara benda misalnya sebuah mobil itu nggak tiba-tiba jadi teman-teman. Mobil itu harus dari proses manufaktur. Bahkan baju yang kita pakai itu butuh dijahit dulu dari bahan dan sebagainya. Jadi semua yang ada di dunia ini semuanya butuh proses. Jadi rubah mindset kita bahwa semua bisa instan itu mustahil gitu ya. Karena ya mungkin kita sering melihat ya hal-hal yang berbau-bau flexing gitu ya, melihat anak muda kaya tiba-tiba. Tapi kalau teman-teman lihat lagi, evaluasi lagi, biasanya yang muncul cepat atau yang kaya cepat atau yang kaya instan, hilangnya juga instan gitu. Jadi jangan pernah mengkhianati sebuah proses gitu, karena proses itu nggak akan mengkhianati hasilnya. Jadi teman-teman tetap harus mau ya berproses, karena proses itulah yang nanti akan mengantarkan kita pada tujuan kehidupan kita.